萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Ketika murid-murid dari lembah api yang terbakar di tanah kosong melihat Xiao Yan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri lurus seperti tombak, dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan untuk bertahan dari serangan sengit Wuchen. 5 pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan nafas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan mampu bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wuchen tanpa terjatuh membuatnya merasa sedikit kejutan. Setelah semua, dia mengerti Wuchen dengan cukup baik. Bintang 8, Dou Zong, dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah dataran tengah. Tang Huo'er di samping juga mengangguk dengan lembut. Matanya berisi kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda ini, yang seumuran dengannya, sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wuchen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatannya megah melonjak keluar. Dengan segera, lantai batu keras di bawah kakinya hancur menjadi sekumpulan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wuchen menyipitkan matanya, dan dia melihat Xiao Yan jarak yang cukup dekat. Dia berkomentar dengan suara lemah, "Ini bukan skill Dou yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun, kesenjangan antara kekuatan kami terlalu besar. Sangat mungkin bahkan saya tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah." Hati Xiao Yan tertawa dingin di wajah kata-kata Wuchen. Kesendirian di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wuchen, dia adalah seorang bintang 8, Dou Zong. Jika Xiao Yan tidak serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, ia tidak dapat menggunakan api langit 3 perubahan misterius di tempat ini. Jika tidak, itu mungkin berakhir menjadi sesuatu yang Wuchen dan yang lain bisa gunakan untuk melawannya. Pada saat itu, sepertinya apapun yang dia katakan akan sia-sia. Tangga batu yang menghancurkan langit milik orang tua ini memiliki kekuatan eksplosif yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak sepincang gerakan 3000 petir. Masih ada 5 pertukaran tersisa. Sepertinya saya harus keluarkan semua. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Douki hijau giok megah mengisi seluruh tubuhnya. Douki ini seperti api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Douki. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, sepertinya Anda tidak akan dapat bertahan dari 5 pertukaran tersisa. Wuchen tersenyum. Ekspresi muram, yang sulit disembunyikan, hadir di matanya. Dia mengatupkan kedua tangannya dan cahaya api berlama-lama di atasnya. Palu perangnya seperti tangan besar terkepal dan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wuchen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan kasar menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya meledak terpisah. Tubuhnya memancarkan suara swoosh dan ledakan sonik yang mendalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya.
Sesosok merah tiba lalu Xiao Yan menarik kembali. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah berwarna merah terang di sana. Kelima bekas luka darah baru saja muncul ketika mereka ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas yang murni Wu Chen. Refleks Anda tidak buruk. Namun, Anda tidak akan seberuntung nanti. Wu Chen secara acak melemparkan potongan kain. Dia melirik Xiao Yan yang dengan cepat mundur dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak celah antara bintang 8 Douzong dan bintang 1 Douzong. Jika dia tidak bergantung pada efek gerakan 3000 petir, sepertinya Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan situasi yang hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Paling tidak, Xiao Yan masih mampu membalas sedikit meskipun ia tampak sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut, sepertinya aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan api teratai Buddha yang marah. Kilatan dengan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, saya akan sepenuhnya mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang menyaksikan Xiao Yan saat dia dengan cepat ditarik kembali. Kaki Wu Chen sekali lagi diangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok menarik Xiao Yan tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan serbuk itu membentuk debu saat menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin membiarkan tawa, trik, sederhana, sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir karena bergegas maju. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja akan mengisi ke dalam debu yang merembes ketika sosok melompat keluar dari dalamnya. Setelah itu, cahaya perak berkedip dan dengan cepat melarikan diri. Anda ingin melarikan diri? Meskipun angka itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin dipancarkan. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu nafas. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan tegas menabrak sosok itu. Kekuatannya yang besar dan kuat mengirim Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak terpisah dan banyak retakan tebal muncul. Cukup sejumlah sesepuh lembah api yang terbakar memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka berdiri di tangga. Tang Huo Er menutupi mulut kecilnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk mengungkapkan seperti pembukaan besar untuk Wu Chen. Tubuh Xiao Yan yang mendarat di tanah terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, terdengar suara samar, "Akui kekalahan. Jika saya yang lama ingin membunuh Anda pasti sudah kehilangan nyawa Anda." Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya diraih oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyum aneh saat dia berkata dengan suara serak. 9 pertukaran Wu Chen terkejut ketika mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya telah disambarnya, segera mengeluarkan suara dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sesaat. Setelah itu,
dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi itu. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu itu secara bertahap menjadi lebih tipis. Sesosok samar perlahan keluar dari situ. Segera, wajah familiar yang memakai senyuman muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual? Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah menjadi suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari sela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang memukulinya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan mampu menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, sepertinya Xiao Yan akan mampu mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo Er di samping juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa. Ini Xiao Yan benar-benar licik. Wu Chen melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi suram di medan perang. Sesaat kemudian, dia menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Saya yang dulu memang telah meremehkan Anda. Namun, Anda tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, saya yang lama pasti tidak akan menahan diri." Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen ketika kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak wajah karena kehilangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah terang itu seperti api pada saat ini karena berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia muncul seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar terlalu banyak gerakan bully untuk menggunakan skill Dou yang kuat terhadap seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu hari ini. Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang semua orang yang hadir sadar. Kepala lembah dari lembah api terbakar ini memang sangat marah kali ini. Tetua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi menghadapi tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak berharap Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan kemarahan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Selain itu, ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alami di sekitar Wu Chen telah menjadi liar, kekerasan di bawah pengaruh api agungnya yang megah, Dou Qi. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi pusat. Segera setelah itu, jari-jari kakinya tiba-tiba ditekan. Suara yang keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya api yang melesat dengan cara yang seperti kilat. Dalam waktu nafas, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah lamanya samar-samar memiliki ekspresi bengis. Menyebutkan telapak setan api. Tangan raksasa itu ditutupi oleh cahaya merah menyala. Setelah itu disertai dengan momentum yang menakutkan dan menghancurkan dengan marah ke arah Xiao Yan di bawah. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyum dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, sebuah lotus api berwarna 3 yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat ratai api 3 warna muncul. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.
Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.